kita pada hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengasah skill apa? Ada yang masih ingat? Mendengarkan. Ya, mendengarkan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari skill yang kedua, yaitu berbicara. Di sini kita punya kegiatan 3, yaitu coba tanyakanlah pada teman Anda bagaimana pengalaman orientasi mahasiswa yang ia jalani. Apakah ia mengalami kesulitan? Lakukan secara bergantian. Nah, yang pertama silahkan Hudij bertanya pada Imsol, kemudian Imsol bertanya pada Hudij. Ya, pengalaman orientasi mahasiswa. Oke. Info. Apa pengalaman kamu di orientasi mahasiswa yang pernah kamu lalui? Pengalaman waktu itu saya merasa Apa nasar? Apa kamu dijamur? Jemur. Dijamur? Kamu dijamur? Jemur. Jemur. Ya, jemur. Jemur. Itu di Jamur. lapangan baris. Lama seperti mau sholat. Bukan sholat. Berbaris. Lapangan baris. Berkumpul bersama orang ngomong. Ya. Oh, apa kamu punya kesulitan saat Oke, sekarang gantian Zara dan Nanda. Silakan. aku bertanya ke Nanda. Ya, bertanya. Nanda, kamu punya pengalaman orientasi mahasiswa? ya kemarin saya bertemu. Oke, kalian tadi sudah bertanya kepada teman dan teman sudah bertanya tentang pengalaman kamu ya tadi. Nah, sekarang bisakah kalian menceritakan kembali pengalaman kamu itu dalam menjalani orientasi mahasiswa di UIN? Nah, tapi kita menggunakan kosakata seperti kampus, kuliah, dan mahasiswa untuk melancarkan pelafalan kalian. Silahkan Hudij untuk menceritakan kembali bagaimana persiapan orientasi mahasiswa kamu. Saya diminta oleh pembimbing dari kakak-kakak untuk memberi mencetak buku ID kami. Kemudian Insol boleh diceritakan? Kemarin saya kuliah, tapi sebelum kuliah kan ada orientasi. Jadi saya mau bercerita. Ya, boleh. Saya mau Ada. bercerita. Kemarin waktu orientasi, saya harus ke Nah, mengingat cerita Jadi, Nanda ya, tadi, maaf. jadi ini ada hubungannya nih dengan teks berikutnya.
Bagaimana kalau kita baca bersama-sama teks di sini? Banyak sekali. Bisa baca semua ini ya satu kalimat. Baik, Ibu, saya mau mulai. Ya, boleh ini silakan. Baik. Terima kasih atas waktunya. Orientasi mahasiswa. Saya merasa senang karena berkesempatan berkuliah di UIN Wonosobo Semarang. UIN Wonosobo Semarang. Sudah. Ya, terima kasih. Satu kalimat. Ya. Selanjutnya Ibu Sol. Saya pun menyiapkan semua Sekarang ada adalah rangkaian kegiatan orientasi mahasiswa baru Wali Songo Semarang yang ada selama 3 hari. kemudian Zara. Tujuan kegiatan ini adalah memperkenalkan lingkungan dan budaya akademik serta kemahasiswaan sehingga mahasiswa baru bisa bisa perubahan budaya dari sekolah menengah ke lingkungan kampus. Bagus. Setelah kalian membaca teks ini, kalian jawablah pertanyaan di bawah ini. Nomor 1. Bagaimana perasaan penulis berkuliah di UIN Wali Songo? Ya, rasa, feeling. Nah, di sini sekarang kita akan mempelajari tentang tata bahasa, yaitu imbuhan ber. Dalam teks 1 terdapat kaulan berikut ini. Boleh dibacakan, Zara? Wanita Yuni bernama sulit membaca. Siapa yang bisa silakan. Terima kasih. Baik, ini bernama Kakak Zubair Umar Al-Jailani. Bagus. Nah, apakah penulis mengetahui arti bernama? Bernama dia nama punya. Ya, dia Punya nama mempunyai nama. ini Kakak Zubair Umar. Iya, betul sekali. Jadi imbuhan ber pada kata bernama memiliki arti memiliki nama, sehingga makna bernama tersebut adalah memiliki nama Kiai Haji Umar Al-Jailani. Ibu, ya, kalau bercanda
suatu tindakan, yaitu kenalan. Berarti sama artinya dengan bercanda, melakukan suatu kegiatan, yaitu canda dengan teman atau making a joke with a friend. Bermain. Ya, bermain juga merupakan satu tindakan. Tadi sudah bisa dipahami ya untuk imbuhan ber yang sudah kita bahas di atas tadi. Nah, kita lakukan kegiatan 7, tapi kegiatan 7 ini adalah project. Jadi kalian kerjakan di luar jam pembelajaran kita bersama teman kalian ya. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang kita akan melakukan game. Game. Saya suka. I like game. Saya suka. Baik. Game. Baik. Game belajar saya. Ya, ini game pembelajaran ya. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan melakukan games, yaitu ulang tangga kata. Jadi permainannya adalah kalian memainkan ulang tangga ini seperti biasa. Bisa kan ya bermain ulang tangga? Bisa. Tapi di sini ada perintahnya, yaitu misalnya buat kalimat. Kalian membuat kalimat sesuai dengan panduan di pertanyaannya. Terus misal kalian mendapatkan dialog, kalian membuat dialog sesuai dengan panduan pertanyaannya. Bagaimana? Bisa dimengerti? Bisa. Oke, sekarang kita bermain ya. Spin ya dagunya. Oke, 5 silahkan bridge. Berjalan pion sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, silahkan sekarang dibaca perintahnya apa? Buat kalimat. Perintahnya adalah buatlah kalimat menggunakan kata berimbuhan ber. Ya, Saya suka bercanda dengan Imsul. ya bagus. Bercanda. Bercanda ya, bukan bercanda. Ya, bercanda. Oke, sekarang kita spin lagi dadunya. Siapa ini? Imsul. Imsul. Dua. Kamu Silakan ambil Imsul. hobi Saya. saya Imsul. Saya main 2. 1, Iya. 2. Naik Kamu naik. Kamu naik. Dapat apa? Itu apa? Dibaca Imsul silakan. Perkenalan diri. Pertanyaannya adalah apa jurusan yang Anda ambil di Unpal Songo? Saya ambil jurusan bahasa Inggris. Imsol mengambil jurusan bahasa Inggris, begitu ya? Oke, bagus. Oke, karena waktu pembelajaran kita sudah habis, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Nah, apakah kalian bisa memahami materi yang kita pelajari hari ini? Bisa disebutkan ada? Belajar orientasi. Ya, orientasi mahasiswa. Belajar pengalaman. Pengalaman. Belajar grammar tambahan ber. Oh ya, imbuhan ya bahasa. Kemudian info mungkin Tadi kita cerita tentang kesulitan. iya kita mau berdialog dan bercerita ya. Oke, sekarang kalian sudah mengerti, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke. Ibu apa kabar? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Terima kasih sudah bertanya. Oke, pertama kita akan periksa kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alan. Alan, kenapa? Mari. Tidak sakit. Sakit. Oh, sakit ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian bisa melihat gambar ini? Ya, bisa. Jelas? Bisa. Jelas. Apa yang sedang mereka lakukan? Bernyanyi. Bernyanyi. Ada Bernyanyi. lagi? Berdiri.
sambil bernyanyi. Ada lagi? Bermain musik. Ya, bermain musik. Musik. Bermain musik. Oke. Menurut kalian di mana mereka bermain musik ini? Apakah di sebuah kafe atau di Di mana? pinggir jalan. Di pinggir jalan. Yang lain ada yang tahu? Di mana? Tidak tahu? Ama? Mungkin tahu? Di halaman. Di halaman. Di halaman mana, Ama? Kampus. Ya, benar, kampus. Ini ada tulisannya ya di sini ya. Oke, kita perbesar. Ya. Ada tulisannya musik in kampus. Berarti di mana? Di kampus. Kampus itu apa? Kampus itu apa? Ya, kampus itu apa sih? Ada yang tahu? Kampus untuk Belajar. mencari vocab. Ya, Untuk untuk mencari belajar. Ya, benar sekali, untuk belajar ya. Kamus. Oh, bukan, beda. Kamus dan kampus berbeda ya. Kalau kampus itu adalah tempat untuk menimba ilmu. Universitas. Tempat kita sekarang belajar. Ya, universitas. Jadi, di sini mereka sedang mengadakan kegiatan mahasiswa. Di universitas itu ada kegiatan yang bisa diikuti oleh mahasiswa, bisa diikuti oleh kita semua. Namanya adalah unit kegiatan mahasiswa. Tema dari kita hari ini adalah unit kegiatan mahasiswa. Ya, mari kita bersama-sama membaca ini. Unit kegiatan mahasiswa. Jadi di sini yang mereka lakukan adalah mereka sedang melakukan unit kegiatan mahasiswa, yaitu bermusik. Ya, bermusik, memainkan musik, bernyanyi, itu adalah bermusik. Apa itu unit kegiatan mahasiswa? Ada yang bisa membacakan? Nanda? Bisa? Iya, Bu. Ya, pelan-pelan. UKM. KM. What is mereka? Apa itu mereka? Ya, biasakan untuk bertanya dalam bahasa Indonesia. Coba Apa diulangi. itu mereka? Ya, apa itu mereka? Dalam bahasa Inggris mereka adalah they. Artinya they. Sudah paham? Ya, Ya, orang banyak. Benar sekali. Jadi, UKM adalah tempat di mana mereka bisa mempelajari hal lain selain dari akademik, di luar dari hal akademik. Jadi mereka bisa mengembangkan, mengasah minat, bakat, dan keterampilan mereka. UKM itu banyak ragamnya. Di UIN Wali Songo sendiri terdapat 16 UKM. Jadi kalian bisa pilih salah satu. 16. Ya, 16. Ada 16 UKM. Jadi jika kalian berminat, kalian bisa masuk ke salah satu UKM tersebut. Contoh UKM-nya adalah WEC, Amanat, Musik, dan lain-lain. Untuk apa huruf itu berdiri? Yang mana? WEC? Ya. Untuk apa huruf itu berdiri? Kependekan. Ya, benar sekali, untuk kependekan. singkatan. Singkatan. WEC sendiri adalah singkatan dari W Wali Songo, E English, C Club. Wali Songo English Club, WEC. Klub Inggris Wali Songo. Ya, benar sekali. Jika melihat gambar ini, menurut kalian apa yang sedang mereka lakukan? Berdialog. Ya, berdialog, Bicara. bicara. Ada lagi? Berkomunikasi, ngomong. Ya, ngomong. Sekarang Bu Guru ingin kalian untuk berbicara. Bu Guru akan membagi kalian menjadi 2 grup. Hudij dan Imsul grup 1, Nanda dan Ama grup 2. Hudij dan Imsul akan menjadi perempuan dalam dialog ini.
Sedangkan Nanda dan Ama akan menjadi laki-laki dalam dialog ini. Apakah bisa dibaca dengan jelas? Bisa. Oke. Kita akan coba Budij dan Imsol terlebih dahulu. Hai Ilham, Hai Ilham, kamu sudah mendaftar kamu sudah mendaftar unit kegiatan belum? unit kegiatan belum? Sekarang Ama dan Nanda. Jadi di sini ada dua ungkapan. Ungkapan pertama, bagaimana cara mendaftarnya? Di dialog sebelumnya ada kalimat ini bukan? Ya. Bagaimana cara mendaftarnya? How to join? Mengapa aku perlu fotokopi kartu identitas mahasiswa? Ujaran pertama dan kedua adalah penggunaan kata tanya bagaimana dan mengapa untuk menanyakan suatu hal dalam konteks tertentu. Jadi, ketika kalian ingin bertanya mengenai suatu hal, kalian bisa menggunakan bagaimana dan mengapa. Bagaimana berarti how. How. Jika kalian ingin menanyakan how, kalian bisa menggunakan bagaimana. Ya. Kemudian mengapa? Artinya, ya benar sekali. Why? Jadi, jika kalian ingin bertanya menggunakan why, di Indonesia kalian bisa menggunakan mengapa. Kemudian di dialog sebelumnya ada kalimat atau ungkapan aku ingin mengikuti unit yang paling banyak diminati, most interested. Ingat tadi Ama bertanya tentang apa itu paling banyak diminati, artinya most interested. Kemudian ujaran kedua, unit terpopuler saat ini adalah unit olahraga terpopuler. Apa itu artinya? Ada yang tahu? Most famous. Ya, benar sekali. Most famous, most popular. Artinya ter di sini artinya adalah most, yang paling. Ter dan yang paling artinya sama. Paling banyak. Ya. Paling banyak. Iya, benar sekali. Paling famous. Benar sekali, paling famous. Paling populer. Paling cantik, tercantik. Benar sekali, paling cantik dan cantik. Ungkapan 1 dan 2 adalah penggunaan perbandingan superlatif dalam kalimat. Perbandingan superlatif adalah cara kita membandingkan hal untuk menunjukkan mana yang paling. Di sini ada beberapa contoh kalimat yang lain. Ayam goreng di restoran ini adalah yang terenak. Enak. Yang mana yang menunjukkan perbandingan superlatifnya? Enak. Terenak. Di bahasa Inggris artinya apa? Lagi delicious. Most delicious. Benar sekali. Saya masih soal. Contoh kedua, film itu adalah film yang paling banyak ditonton bulan ini. Yang mana perbandingan superlatifnya? Paling banyak ditonton. Kalian bisa membaca poster ini? Bisa. Poster apakah ini? Ada yang tahu? Itu Unit ke KM. ya, UKM. UKM. Tadi Budi bilang apa? Tentang apa ini? Posternya? Open recruitment. Apa itu open recruitment? Open recruitment adalah pendaftaran. Pendaftaran UKM. Ini adalah poster pendaftaran UKM. Dan di poster pendaftaran UKM ini berisi informasi untuk kalian yang ingin mendaftar ke UKM tersebut. Di sini ada UKM LSB, salah satu UKM di UIN Wali Songo Semarang. Di sini ada beberapa informasi. Persyaratan. Apa itu persyaratan? Ada yang tahu? Qualification. Ada beberapa syarat di sini. Mahasiswa-mahasiswi aktif mengisi berkas yang telah ditentukan.
Kemudian di sini ada divisi. Ada yang tahu divisi? Ya, divisi adalah division. Ada beberapa divisi di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jika kalian ingin mendaftar, kalian harus scan barcode terlebih dahulu, masuk ke websitenya dan daftar melalui website tersebut. Kemudian timeline, rentang waktu. Ini ada waktu untuk registrasi. Apa itu registrasi? Pendaftaran. Benar. Registrasi seperti pendaftaran. Waktu registrasi, kemudian ada interview, wawancara. Ada sesi wawancara. Wawancara adalah interview. Ini nanti kalian akan ditanyai oleh pengurus UKM. Wawancara. Mari kita ucapkan bersama-sama. Wawancara. Ya, wawancara. Apa itu wawancara tadi? Interview. Kemudian setelah kalian melewati wawancara, akan ada pengumuman. Dan setiap tahapan ada waktunya masing-masing. Ada di sini informasinya. Kemudian di sini ada narahubung atau contact person. Orang yang bisa kalian hubungi jika kalian ingin tahu lebih tentang pendaftaran UKM LSB ini. Ada yang ingin ditanyakan dari poster ini? Jelas. Jelas, sudah jelas, semuanya sudah jelas. Nah, di sini mari kita pilih informasi yang benar. Baik, kita baca bersama-sama. Poster pendaftaran UKM LSB. Benar atau salah? Benar. Kemudian, poster pendaftaran UKM musik. Benar atau salah? Salah. Karena di sini ada tulisannya LSB, bukan musik. Kemudian, dapat diikuti oleh mahasiswa semester 1. Benar atau salah? Coba. Salah. Karena di sini Semester 2 dan 4. semester 2 sampai 4. Nah, sampai 4. Garis ini artinya sampai, ya. 2 sampai ya, 2, 3, 4. Artinya semester 2, 3 dan 4. Tadi salah ya? Salah. UKM ini memiliki 5 divisi. Benar. Itu Apakah sangat benar? jelas di situ. 1, 2, 3, 4, 5. Apakah benar? Benar. Apakah salah? Benar. Ada Baik. 5. Kemudian, mahasiswa yang ingin mendaftar dapat menghubungi Alfa dan Rifki untuk informasi lebih lanjut. Benar atau salah? Benar. Karena di sini ada Itu nama ada di kontak us. contact us, narahubung. Narahubung. Ya, Narahubung. benar. Narahubung adalah contact person. Bisa menghubungi Alfa dan Rifki. Berarti benar. Pengumuman pendaftaran pada tanggal 14 Desember 2023. Benar atau salah? Salah. Kita lihat di rentang waktunya. Pendaftaran Itu tertulis pengumuman 12, bukan 14. Iya, benar sekali. Berarti di sini salah. Kemudian registrasi dapat dilakukan pada tanggal 2 Desember 2023. Salah. Benar atau salah? Salah. Benar. Tidak ada nomor 2 di situ. Itu Baik. 1 dan 5 sampai 5. Jawabannya? Up to 5. Oke, kita lihat. Registrasi. 1 sampai 5 Desember. Artinya, registrasi berlangsung pada tanggal 1, 2, 3, 4, dan 5. Oh, ya, saya Tanda lupa. ini artinya sampai. Sampai. Jadi tidak hanya tanggal 1 dan 5 saja, tetapi tanggal 1, 2, 3, 4, dan 5 Desember. Jawabannya benar atau salah? Benar. Terakhir, interview atau wawancara dapat dilakukan pada tanggal 7 Desember 2023. Benar? Benar. Benar ya, interview Nah, tanggal 7 sampai
sampai 9 Desember. Berarti interviewnya ada 3 hari, tanggal 7, 8, dan 9. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok berisi 4 orang. Amar, Nanda, Imsol, dan Hudic akan menjadi satu kelompok. Di sini kalian akan menemukan informasi yang tepat dari poster pendaftaran UKM. Seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, kalian menemukan beberapa informasi dari poster UKM LSD. Kemudian kalian akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai informasi pendaftaran UKM. Di sini Ibu sudah memiliki beberapa poster dari UKM. Setiap kelompok akan diberikan satu poster dan akan menemukan informasi yang tepat dari poster tersebut. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah, Ibu. Jika sudah selesai, poster dan lembar kerjanya akan dikumpulkan. Imsul. 100 ya, Bu? Ya. Yeay. Terima Terima kasih. kasih. Sama-sama, Ibu. Terima kasih juga Ibu. Baik, kita sekarang sudah sampai di akhir pembelajaran. Terima kasih sudah datang di kelas dan berpartisipasi secara aktif. Ada pertanyaan mengenai materi hari ini? Ibu, saya ingin bertanya. Tidak usah. Ya, apa yang Tidak boleh begitu. Saya belum paham. Kita harus Tidak belajar. paham. Baik. Baik, biarkan teman bertanya agar semuanya paham, ya. Terima kasih, Ibu. Baik. Saya ingin bertanya, apakah harus untuk mengikuti UKM di setiap university? Mengikuti UKM itu tidak wajib, tidak harus. Tetapi jika kalian ingin, kalian bisa mendaftar. Jadi gunanya materi ini adalah untuk menunjang kalian, membantu kalian dalam proses pendaftaran UKM jika kalian ingin bergabung dengan UKM. Saya kemarin sudah daftar di WIC. Nanda daftar di WEC, Dia orang Inggris, Bu. WIC, WEC. Ya. Ada pertanyaan lain? Tidak. Tidak ada. Jika tidak ada, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, saya sangat senang mendengar kalian semua dalam keadaan baik dan sehat sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk melanjutkan mata pelajaran mata kuliah kita hari ini. Oke, baik. Baik. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan membaca doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang film dan budaya perfilman di Indonesia. Benar? Jadi hari ini kita akan melanjutkan tema kita selanjutnya yaitu karya sastra Indonesia. Secara spesifik kita akan berfokus pada karya sastra apa ini? Pantun. Benar. Pantun adalah seni sastra lisan yang lestari. Mari kita lihat. Pantun merupakan suatu bentuk seni sastra lisan, jadi umumnya tidak diabadikan secara tertulis tapi secara lisan yang lestari. Baik, lestari artinya, oke, kalian boleh menggunakan smartphone untuk mencari atau membuka kamus, ya, boleh mengecek juga. Tapi ibu akan berikan penjelasan singkat. Lestari artinya bertahan seperti aslinya, jadi dia dipertahankan dan tetap terjaga terjadi. Secara beberapa. Oke, kita lanjutkan. Penggunaan pantun, seni pantun di hari-hari. Seperti apa sih kalian contohnya Bu ya? Saya tahu, Ibu. Cakep. Oh iya, masak air dulu nanti. Biar matang. Oke, kita makan bareng
video tersebut, video tadi yang barusan kita tonton? Orang acara. Acara. Nah, Orang mau tutup acara. ya benar. Seorang pemandu acara mau mengakhiri acara tersebut. Bagus. Ini tepuk tangan untuk Insul semuanya. Kemudian yang kedua, manakah yang disebut pantun dalam video tersebut? Semuanya? Serius cakep? Oh iya, tadi kan pembicara ini sudah bilang ya, karena saya memulai acara dengan pantun, maka izinkan saya mengakhirinya dengan pantun juga. Kemudian dia mengucapkan beberapa kalimat yang khas. Tadi yang Nanda bilang, ya burung logik. Yang tadi Nanda bilang bernada, ya kan? Nah, nanti kita lihat lagi. Sekarang penggunaan pantun sebagai seni membuka atau menutup acara. Tadi kan sudah dijelaskan di awal, pantun itu adalah seni sastra lisan yang lestari. Sampai sekarang pantun dilestarikan sebagai seni membuka atau menutup suatu acara. Kemudian tadi yang Nanda sudah menyadari di awal ya, ada jadwal cakep sebagai sambungan audiens dalam seni berpantun. Jadi kalau ada seseorang yang mau guys, minta tolong jangan ribut dulu bentar ya, tinggal satu kali kok. Makasih. Oke, jadi kalau ada orang yang sedang berpantun, audiensnya pendengarnya itu bisa menyaut dengan jargon cakep. Caranya begini. Ya, begini. Ada yang tidak bisa? Berikan jempol. Ya, bagus. Lihat skripnya ya. Lihat teksnya, teks pantun tadi. Yuk dibaca bareng-bareng, dibaca bersama-sama. Guru yang berbagi, menerapkan mengadakan budaya. Kita akhiri diskusi hari ini. Semoga kita selalu bahagia. Ya, perhatikan huruf yang dicetak Mbak. Di sini ada huruf I di akhir kalimat pertama. Di akhir kalimat kedua ada huruf A. Di akhir kalimat ketiga ada huruf I. Di akhir kalimat yang terakhir ada huruf A. Nah, ini disebut pola. Pola dalam bahasa Inggris kita bisa mengatakannya pattern. Pola ya, itu disebut dengan pola. Pola pantun itu formulanya, rumusannya adalah ABAB. Itu ya, sebentar. Jadi polanya adalah ABAB. Artinya kalimat pertama A sama dengan kalimat ketiga A. Kemudian di sini itu ada simbol Nanda. Implementasinya boleh U apa? Boleh I, boleh U. Ya, simbol. Dalam bahasa Inggris kalian tahu apa itu simbol? Oke, simbol. Bukan kata patokan. Hanya tanda saja. Tanda. Apa itu? Apa yang Okay, this Korean student really very crazy. Oke, ya kan simbol kan gambar ya? Simbol itu kan tanda. Tanda. Simbolnya lampu, simbolnya traffic light, simbol. Oke. Jadi ini hanya simbol. Paham ya Anda? Paham. A, B itu adalah simbol. A boleh diganti menjadi U atau O atau E atau bahkan dengan angka huruf lain. Misalnya U berdegup boleh. Atau A terdengar. Kalau N seperti nama saya. Nanda. Akhirnya N saja boleh. Berteman. An. Kenapa? Tidak boleh. Harus mengikuti satu suku kata. Dalam bentuk satu suku kata, bukan hurufnya saja. Oke? Bisa dipahami ya. Di sini di, kemudian ni. Oke? Sudah paham? Sudah. Sedikit. Nah, kita lanjut karena masih sedikit pahamnya. Nah, di sini kalian buka buku teks halaman 63. Ada ya? Ada yang tidak membawa buku hari ini? Alan, ini buku bersama sama Alan tidak masuk. Ya, boleh. Buku bersama boleh. Berbagi dengan teman. Dilihat halaman 63. Ya, kalian bisa baca di sana. Ada 62. Di sini sama. Jangan cuma ada nama. Dan Iji, nih, ya, ini tiga satu. Ini dalam tiga bisa kamu. Nah, di sini, ini masih ada contoh pantun yang tadi ya, contoh pantun yang tadi. Nah, kalian lihat nomor satu. Ibu akan bacakan saja, karena ini hanya panduan semacam panduan teks, oke? Salah satu jenis karya sastra lama, pantun ini sudah lama, sudah kuno, yang termasuk kategori puisi. Itu sudah belajar tentang puisi ya. Kamu lupa? Ya, Ibu. Berapa lupa? Sedikit lupa. Nanti dilihat lagi ya, nanti kita lihat lagi. Oke, insert. Karena ini pola yang bersaja. Tadi yang dikatakan polanya di A. Ini adalah pola yang bersaja. Ya kan? Bedanya dengan puisi. Kalau puisi dalam satu bait itu polanya sama semua. Kalau pantun polanya bisa A B. Setiap bait satu bait itu terdiri dari 4 baris ya. Biasanya terdiri dari 4 baris. Satu baris, paham lagi baris seperti yang kalian lakukan untuk PPAK. Itu terdiri dari 4 baris yang bersajak dan berpola A B. Tadi yang aku jelaskan. Ya. Baris pertama dan kedua, ini lihat ya. Nanda dan Zara, Ibu tidak suka kalau sudah menjelaskan kalian bicara sendiri. Oke, Nak? Oh iya, berbicara di antara kalian sendiri. Jelas. Kalau Ibu menjelaskan, tolong didengarkan. Jadi nanti tidak ada pengulangan, oke? Zara, ada pantun di Jepang? Tidak ada. Tidak ada. Saya tahu tidak ada. Ada. Baik, ada. Nah, sekarang kita tinggal belajar pantun di Indonesia. Ya, di sini baris pertama dan kedua itu merupakan sampiran saja. Sampiran hanya sebagai tumpuan. Jadi tidak ada sampiran.
terbang tinggi. Tapi itu tidak penting. Buat apa menyebutkan burung nuri terbang tinggi dalam satu kalimatnya? Makanya ini hanya tumpuan saja. Kemudian terbang mengejar burung dara. Ini bukan sesuatu yang penting. Baris pertama dan kedua. Yang ketiga, kita akhiri diskusi hari ini. Ini kalimat untuk penutup sebuah acara. Kita akhiri diskusi hari ini. Semoga kita selalu bahagia. Kalimat penutup acara ada di baris ketiga dan keempat. Ya, polanya menyesuaikan baris pertama dan kedua. Ibu, saya mau tanya. Ya. Berarti kalau yang 1, 2 itu tidak penting kan? Ya, tidak penting. Tidak penting dari segi makna, betul. Tapi dari segi keindahan, kesenian dia penting. Oh, supaya seperti lagu begitu ya? Ya, karena dia menjadi tumpuan dari nada berikutnya. Oh, supaya cantik seperti saya. Ya, benar. Supaya cantik seperti saya. Kamu tidak penting. Oke. Begitu ya? Ada lagi yang mau bertanya sampai di sini? Cukup ibu. Saya, ibu. Ya, Nanda. Biar kita bantu. Nah, bagus. Pertanyaan yang bagus, Nanda. Saya betul tidak. Lihat nomor 4 di sini. Lihat nomor 4. Dikenal luas dan digunakan sebagai seni sastra untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan seseorang, serta sebagai media untuk menghibur, mendidik, bahkan memberikan teguran kepada orang lain. Intinya, pantun ini untuk berbicara dengan seni, berbicara dengan seni sastra, supaya ucapan kita indah, enak didengar. Ini merupakan seni. Tujuannya macam-macam, seperti kedua orang bicara. Ada orang berbicara untuk menghibur, ada yang berbicara untuk mendidik, seperti yang tadi dilakukan, mendidik Nanda. Kemudian memberikan teguran. Paham sampai di sini? Nah, terakhir, ciri khas pantun biasanya tidak disertakan nama penulis atau arti, karena publikasi pantun dilakukan dari mulut ke mulut pada umumnya. Tapi tetap ada juga pantun-pantun yang tersohor. Apa itu tersohor? Populer. Yang paling populer, yang paling famous, betul. Yang paling sohor, seperti pantun nilai moral dan spiritual karya Buya Hamka. Buya Hamka ini adalah nama seorang tokoh. Ya, dia adalah seorang tokoh. Baik, kita buka teks halaman 62. Karil. Halaman 62. Di sana ada barcode, ada kode QR ya. Kalian bisa scan. Kalian diizinkan untuk menggunakan smartphone pada sesi ini. Satu smartphone untuk satu pasangan. Insol dengan aman, Nanda dengan Zara. Di sana ada 3 soal. Ya, sudah selesai. Sudah selesai. Kan kita bahas bersama-sama. Ya, kita bahas bersama-sama jawabannya. Ada yang benar semua? Saya. Nanda benar semua. 3. Bagus. Bagaimana dengan Insol? Saya menang 4. Soalnya hanya 3 saja. Iya, benar hanya 2. Tidak, Ya, saya itu semua. Ya, salah semua. Soalnya hanya 3 Insol. Oh, ini 3 ya? Ya, ya, salah semua. Salah semuanya. Tidak pintar. Saya tak, kamu Baik. Ini ada kegiatan kelompok. Sepertinya ini menyenangkan ya. Tidak mengerti. Panitia ya, dulu. Kerjakanlah game puzzle pantun bersama kelompok Anda. Yang pertama, pastikan kelompok Anda mendapat sebuah kertas karton. Bukan kertas karton, Ibu akan menggantinya dengan print out. Apa belum gantinya dengan lama-lama. Ucapan saya kertas karton. Karena tidak ada kertas karton, Ibu akan menggantinya. Ibu sudah menggantinya dengan lembar kerja. Lembar kerja yang sudah dikirim. Sudah dicetak. Ibu sudah menggantinya dengan lembar kerja yang sudah dicetak. Iya. Iya, berpasangan. Berkelompok. Sekarang sama Nanda dengan Zara, Insol dengan Ana. Ini kalian tempelkan menggunakan ini. Ini apa dong? Bagaimana cara kerjanya? Mau nggak? Nah, di sini lihat dulu instruksinya di depan. Pastikanlah Anda dan seluruh anggota kelompok sudah memahami hasil game puzzle. Identifikasi dulu pola patunnya, bagian tampilan dan isi pantun. Lalu bersiaplah untuk menjelaskan pantun Anda kepada pengunjung. Jadi kalian bikin dulu. Pakai yang satunya aja kalau kurang. Gak ada yang kurang kok. Oh, enggak pas. Coba dan di kanan tangan. Coba di kanan dulu. Ini batu sangka. Terbang-terbang dapat batu sangka. Dija. Ini kebalik ya? Ini ibarat batu. Aduh ibu, ini namanya apa ibu? Ini di perintah pertama, Ibu sudah mengganti kertas kartonnya dengan lembar kerja yang sudah dicetak untuk kalian. Ibu akan bagikan potongan-potongan puzzle-nya. Kemudian di lembar kerja yang sudah tercetak ini, kalian akan menempelkan sesuai dengan urutan pantunnya. Caranya untuk mengerjakan, coba lihat perintah 2 ya. Identifikasi
dikasih dulu pola pantunnya. Jadi kalian harus memahami setiap kalimat yang ada di serpihan di potongan puzzle ini. Kemudian kalian urutkan mana kira-kira yang bermakna, mana yang tidak. Kalian boleh mengidentifikasi isi pantunnya dulu, kemudian kalian tempelkan, lalu kalian berikan sampilannya, bagian sampilannya. Kalian kerjakan secara berkelompok. Ini untuk kelompok insol. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Bagus. Kalau sudah selesai, kalian bisa tempelkan di sini ya. Kita akan lakukan galeri walk. Galeri walk itu saling mengunjungi galeri teman. Jadi di sini nanti untuk kelompok Nanda dan Zaka, kalian tempelkan di sini. Kelompok Vivi dan Ahmad, kelompok Insol dan Ahmad tempelkan di sini. Hasilnya Bu. Baik. Saya dan Ahmad dapat 2 pantun. Yang pertama ini pantunnya hutang, ini intinya nih, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Tentang hutang. Ini kita mau didik. Mau didik orang. Didik. Ya kalau hutang nih harus dibayar. Kalau hutangnya bank, apakah dibayar? Karena ini emas. Kalau hutangnya Bisa dibayar. Tapi kalau hutang budi bayarnya belum bisa bayar pakai uang. Untuk yang kedua ini ada hidup ibarat bola lampu, habisnya tidak pun hilang. Bagus. Hilang motivasi. Ya, kalau tidak ada minyak, jadi cahayanya hilang. jadi kita harus minyak. Minyak itu seperti minyak. Andai kan. Iya, Insol kamu tuliskan dulu jenis pantun di kolom paling atas. Tadi yang pertama kamu bilang untuk mendidik. Jenis pantun sesuai yang ada di buku teks. Pantun nasihat. Pantun nasihat karena untuk mendidik. Ya, bagus. Sudah. Kembalikan pulpennya pada Ibu. Bagus. Tadi kalian sudah melakukan kunjungan ke galeri kelompok lain. Kalian sudah saling berdiskusi, bertanya, menjelaskan dengan kritik yang beragam. Jadi, sekarang adalah sesi diskusi. Kalian buka buku teks halaman 62, kegiatan 3. Dibuka buku teksnya. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan untuk katakan diskusi. Kalian berdiskusi dengan teman sebab. Sudah Ibu, ikuti pertanyaan yang ada. Bagaimana pengalaman Anda tentang kesenian sastra yang paling menarik dan populer di negara Anda? Di negara saya mirip dengan negara Melayu dengan sastra saja. Siapa sastrawan favorit kamu? Saya suka William Shakespeare. William Shakespeare. Ya, Kenapa? karena dia itu sudah mencetak banyak sekali karya luar biasa. Luar biasa. Ya. Apakah diskusi kalian menyenangkan? Menyenangkan. Ya. Kalian senang mengobrol dengan teman? Tidak begitu. Ya, banyak Tidak suka. tidak baik. Saya introvert. Suara habis. Baik. Ini adalah kegiatan terakhir kita. Oleh-oleh. Kalian tahu apa itu oleh-oleh? Dari Souvenir. Ya benar, souvenir. Oleh-oleh buatannya. Sesuatu yang kita bawa pulang sebagai hadiah. Oleh-oleh kita dari mata kuliah hari ini ada 2. Yang pertama, buatlah pantun Anda sendiri. Jadi perhatikanlah pola pantun, 2 baris sampilan atau tumpuan pantun dan 2 baris isi pantun. Kalian susun sendiri pantun kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, presentasikanlah pantun Anda. Di pertemuan selanjutnya kita akan membuka kelas dengan pantun-pantun dari Anda semua. Baik itu berupa pantun sapaan pembuka, pantun nasihat maupun jenis pantun lain. Bebas. 1 pantun saja. Dimengerti? Mengerti. Baik, terima kasih. Ini adalah akhir dari pertemuan kita pada hari ini. Ibu, saya
Sebelum kita mulai belajar, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, semuanya hadir? Baik. Jadi, kemarin kita sudah belajar tentang berita terkini. Ada yang masih ingat kemarin beritanya tentang apa? Pemilu, bagus. Ada yang ingat pemilu itu kepanjangannya apa? Pemilihan umum, bagus sekali. Jadi kemarin itu kita sudah belajar tentang berita mengenai pemilu. Sekarang kita akan belajar mengenai unsur berita. Jadi ucapkan bersama-sama unsur. Unsur. Bagus. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menguasai pengetahuan tentang penggunaan kata-kata 5W plus 1H dalam teks berita. Ada yang pernah dengar tentang 5W 1H? Tidak? Baik, nanti akan kita pelajari ya. Yang kedua, mampu mengidentifikasi unsur yang ada di dalam sebuah teks berita. Jadi, unsur yang ada di dalam teks berita ini adalah kata-katanya tadi 5W plus 1H. Kalau dalam bahasa Inggris itu what, when, who, dan lain sebagainya. Nanti kita akan belajar. Baik, ini ada unsur berita 5W plus 1H. Di dalam sebuah teks berita ada unsur-unsur yang umumnya terdapat di dalam teks. Unsur-unsur tersebut biasa dikenal sebagai 5W plus 1H. Ada yang bisa baca selanjutnya dalam bahasa Indonesia sampai akhir. Ada yang mau? Oke, boleh. Dalam bahasa Indonesia kata ini disebut kata-katanya unsur 5W plus 1H terdiri dari apa, atau what, berapa, atau who, mengapa, atau why, kapan, atau when, di mana, atau where, dan bagaimana, atau how. Bagus sekali, Kak. Selanjutnya untuk yang ini selanjutnya untuk yang ini Fitna, apakah boleh tolong dibacakan? Apa atau peristiwa apa yang terjadi? Bagus sekali Fitna. Selanjutnya Jennifer, boleh dibaca? Siapa atau siapa saja yang terlibat dalam peristiwa terjadi? Bagus sekali Jennifer. Selanjutnya Saputra, boleh dibaca? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Bagus sekali. Selanjutnya kembali lagi Ika. Kapan? When? Kapan peristiwa itu terjadi? Bagus. Selanjutnya akan dibacakan di mana atau where, di mana peristiwa itu terjadi, dan yang terakhir bagaimana atau how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Jadi di sini dalam berita itu ada 5. Yang pertama apa? What? Ini peristiwa apa yang ada atau yang terjadi dalam sebuah berita. Kemudian siapa saja yang ada dalam berita tersebut. Mengapa peristiwa yang bisa terjadi. Kemudian kapan, di mana, dan bagaimana. Nah di sini punya contoh teks berita pendek. Kita akan analisis atau identifikasi bersama-sama. Ada yang tahu identifikasi itu apa dalam bahasa Inggris? Identification atau identify ya, benar. Jadi identifikasi itu sama dengan identify. Nah di sini kita ada teks berita, kita analisis bersama-sama ya. Jadi di sini coba dibaca dari Jennifer kalimat pertama. Seorang pengendara motor berinisial OH 30 tewas terlindas jam truk di jalan raya Rawabudu Serpong pada Rabu 30
ICN Maret Polres Tangerang Selatan Dabani mengatakan peristiwa kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 5.30 WIB. Bagus sekali. Kemudian Ika dilanjut. Mulanya operasi terjadi setelah gempa dari Tuban yang mengarah di sisi kiri jalan. Bagus sekali. Firna lanjut. Dalam waktu bersamaan dan truk yang dikemudikan via tiba-tiba langsung melindas motor beserta korban. Kemudian di sini kita bisa lihat ya, ada apa yang terjadi di dalam berita ini. Apa yang terjadi? Pengendara motor tewas terlindas truk. Bagus sekali. Kemudian siapa saja yang terlibat di dalam sini, di dalam berita ini? Ada pengendara motor berinisial O. Kemudian ada pengendara truk yang berinisial C. Kemudian kapan peristiwa ini terjadi? Rabu tanggal 30 bulan 8. Bulan 8 itu bulan apa? Agustus. Bagus sekali. Tahun 2023. Bagus sekali. Kemudian di mana terjadinya? Di jalan raya Rawabuntu. Bagus. Kemudian mengapa peristiwa ini bisa terjadi? Mengapa orang bisa jatuh? Mengapa orang bisa ditabrak truk? Karena Terjatuh setelah berupaya menghindari ruang yang berlanggar di sisi kiri jalan. bagus sekali. Yang terakhir, bagaimana peristiwa ini terjadi? Orang terjatuh, kemudian ditabrak oleh truk yang melintas. Ada sampai sini ada pertanyaan? Semuanya paham bagaimana cara mengidentifikasi? Baik, kita lanjutkan ya. Di sini ada tes lagi tentang kebakaran lahan perkebunan jati mengakibatkan kerugian ratusan juta. Kita identifikasi bersama-sama ya. Baik, yang pertama buat atau apa? Apa yang terjadi dalam berita ini? Kebakaran lahan perkebunan jati. Bagus, kebakaran lahan perkebunan jati. Kemudian siapa saja yang terlibat? Ada Pak Warsito. Kemudian ada lagi Pemadam kebakaran kota. bagus, pemadam kebakaran kota Semarang. Kemudian mengapa peristiwa ini bisa terjadi? Mengapa? Penyebab kebakarannya ada di sini ya. Pihak berwajib ini mendalami penyebab kebakaran lahan ini. Nah, jadi belum diketahui ya penyebab kebakarannya. Pihak berwajib itu ada yang tahu pihak berwajib itu apa? Polisi. Betul. Kemudian kapan terjadinya? Ada yang mau angkat-angkat menjawab kapan peristiwanya terjadi? Senin. Oke, Senin. Tanggal 15 bulan Maret
Di kota Semarang baru sekali. Kemudian bagaimana peristiwa yang terjadi kebakaran? Kemudian apinya menyebar dengan karena kemarau dan angin benar sekali. Itu ya. Ada pertanyaan? Semuanya paham ya? Baik, di sini ibu punya contoh kita ini. Jadi di sini ibu punya kartu. Setelah ini kita akan bermain peran. Tapi sebelum bermain peran, ibu akan memperlihatkan contoh berita yang ada di TV. Ada yang pernah nonton berita? Ada yang pernah nonton berita? Pernah? Ada yang pernah nonton berita sebelumnya? Pernah? Nontonnya di mana? Di TV. Itu nontonnya berita tentang apa? Berita idol. Idol, oke. Kalau Ika? Kecelakaan. Seram ya? Enggak seram. Kalau Sakura nontonnya tentang apa? Pemilu, seperti yang kita pelajari kemarin ya. Bagus sekali. Kalau Jennifer nontonnya? Bencana alam. Seram juga ya bencana alam. Baik. Jadi di sini ada contoh berita. Nanti kalian akan menyampaikan. Ada yang menjadi penyiar berita. Ini namanya penyiar berita. Kemudian nanti ada yang namanya reporter. Sini ada yang namanya reporter. Kemudian ada yang menjadi narasumber. Jadi narasumber adalah orang yang mencari sumber informasi. Ini kita nonton bersama ya. Kondisi di Banten ini kalau di Lampung Selatan kegiatan ini sudah mulai ramai. Salah satunya ada di pasar yang ada di kawasan Kalianda, Lampung Selatan. Ya, padahal Kalianda ini juga terdampak tsunami 22 Desember lalu. Untuk lebih jelasnya kita akan ke Syarif Rahman. Iva, warga sudah berjualan lagi di pasar atau masih banyak yang tutup? Ya, Mayfrey dan juga Tommy, seperti inilah situasi yang ada di pasar Impres Kalianda, Lampung Selatan. Dapat dilihat di belakang saya saat ini aktivitas pasar ini tampak seperti biasanya. Sebelum tsunami ini para pedagang hampir seluruhnya sudah kembali membuka kios-kios mereka. Apa yang terjadi? Tsunami. Tadi ini di mana? Reporternya berada di mana? Lampung. Yang merupakan salah satu korban dari tsunami, dan bahkan ini ada Ibu Sumi yang merupakan korban yang sempat kemarin ikut terseret ombak. Selamat siang, Bu Sumi. Ibu sudah mulai kembali beraktivitas berjualan berapa hari? 2 hari deh. 2 hari kita jualan lagi karena kita penghuni keluarga. Kalau kita nggak jualan, anak-anak kayak mana gitu. Nggak terlalu jauh ya biasa. Ada khawatiran tersendiri. Masih ada kekhawatiran deh. Memang untuk kawasan ini tadi saya sebutkan bahwa tidak jauh, lokasi tidak jauh dari pantai. Ya, terima kasih selamat melanjutkan aktivitas. Dan memang pasar ini mereka tidak begitu jauh dari Gunung Anak Krakatau. Kita kembali ke Mayfrey dan juga Tommy. Baik, jadi nanti ini adalah contoh berita yang biasa ada di televisi. Nah, berita kalian
video. Ayo bermain peran. Jadi di sini ibu punya kartu, ada kejadian, kemudian di sini ada isi berita untuk membantu kalian menyusun teks beritanya. Di sini ada unsur-unsurnya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kemudian di sini ada yang nanti akan menjadi penyiar berita, ada yang akan menjadi reporter, dan yang menjadi narasumber. Baik, sebelum itu ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Kelompok 1 isinya Bikna, Ika, Sandra, dan Jennifer. Ini ibu bagikan ya. Baik, sekarang ibu beri waktu 45 menit untuk menyusun teks beritanya. Silakan berdiskusi ya bersama kami. Baiklah, apakah sudah selesai berdiskusi? Sudah. Kelompok 1 boleh berdiskusikan untuk bermain peran. Oke, langsung mulai. Yang jadi penyiar beritanya siapa? 2 orang. Oke, yang jadi reporter. Baik, yang jadi narasumber. Baik. Silakan dimulai. BPBD Kabupaten Aceh Tenggara melaporkan banjir yang merendam 15 kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara sejak Senin 13 bulan 11 lalu perlahan mulai surut. Banjir tersebut berawal pasca hujan deras melanda wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Untuk mempercepat penanganan banjir, pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara telah mengeluarkan status tanggap darurat bencana banjir. Sementara itu, BPBD Kabupaten Aceh Tenggara beserta dinas terkait turut melakukan penanganan bencana banjir. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir dan kencang angin kencang di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Mari kita lihat bersama kondisi di lapangan bersama rekan saya Sakura, bagaimana keadaan di sana? Nah, dapat dilihat di belakang saya masih terlihat banjir mengenangi sebagian wilayah di sini. Sekarang sudah ada bersama salah satu warga, Bu Jennifer, apakah benar banjir di sini sudah mulai surut? Benar, Mbak Sakura. Kemarin banjirnya setinggi ini. Sekarang sudah mulai surut. Sewaktu banjir kemarin, kami juga sudah dibantu oleh pemerintah untuk menangani akibat dari banjir ini. Baik, terima kasih atas informasinya. Saya kembalikan ke Bina. Terima kasih banyak. Boleh duduk kembali ya. Baik, bagus sekali. Kalian sudah bisa menyusun teks berita pendek dan mempraktekannya di depan kelas.
Unsur berlima. Bagus. Apa saja unsurnya? Apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan sebagainya. Bagus sekali. Sudah mengerti ya? Baik, terima kasih atas partisipasinya dalam pembelajaran hari ini. Ibu tutup ya, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Ibu. Alhamdulillah, semuanya sehat? Sehat. Sehat. Baik. Baik. Siap belajar semuanya? Siap. Oke, hari ini kita akan belajar tentang film Indonesia. Ada yang pernah nonton film di bioskop? Kan kalian? Saya nonton film agak lain. Agak lain. Ya, dengan dia ibu. Ya, dia menangis. Ya, dia menangis. Dia teriak ibu. teriak. Karena ada itu hantu saya takut. Seru ya? Filmnya seru? Ya, Filmnya seru. warga. Yang lain? Ada yang pernah nonton film juga? Siksa kubur. Nonton di mana ya? Di mana nontonnya? Oh, di bioskop. Langsung sadar pingsan. Sangat seram. Oh, ada bioskop di sana. Ada. Ada bioskop. Dia bertaubat setelah lihat itu film. Oh, bertaubat. Masya Allah. Kalau Alice pernah nonton film? Bersama dia. Ya, bareng agak lain. Ada jadi nggak ikutan. Tapi sendiri. Ikut, tapi sendiri. Kasihan kamu Sendiri jomblo. untuk apa? Nanti kita nonton Boleh. Oh, di bioskop ya? Ya, oke. Hari ini kita belajar film. Tapi sebelum belajar, ini ibu punya ada beberapa kosakata. Ada yang pernah dengar kosakata? Kemarin belajar tentang berita. Ya, ingat ya? Ya, ingat. Ibu Nanda. Iya. Belajar berita. Belajar tentang apa itu ya? Ada berita, ada kejadian. Ya. Kalau film, Ada tokoh. di sini ada film, ada judul, tokoh, peran, bioskop, layar, tiket, tayang ya, Layang itu pacar saya. bukan Itu Elis. saya. Ya. Ada sinopsis, ada aktor, ada aktris, ada adegan, sutradara. Saya suka adegan itu segar dijualkan di pinggir jalan. Oh ya, banyak ya, di Nyalian sini banyak Kelapa adegan. muda. Nah, di Nyalian Itu banyak dengan Iya, adegan ini adegan itu peristiwa. itu Ada peristiwa di dalam. dengan kepala Kelapa. Kelapa bukan kepala. Ya. Kelapa. Kalau adegan itu dari kelapa muda. Kalau adegan itu ada di dalam film. Jadi setiap film itu ada adegannya, ada peristiwanya, ada kejadiannya. peristiwa Ya, berita. seperti di berita, tapi ini adegan di film yang dimainkan oleh pemeran. Ada aktor di Kalau saya tahu ibu karena dia palsu kan. Ya, jadi dibuat adegan Peristiwa palsu. peristiwa yang dibuat menjadi karya seni, ya, yang bisa ditonton banyak orang. Ya, ada adegan, ada sutradara, studio, dialog, alur cerita, konflik, karakter, durasi, akting. Ya, dari ini semua katanya ada nggak sih yang kurang paham? Saya itu. Apa beda bioskop dengan itu stetoskop? Bioskop itu tempat untuk menonton film. Kemarin Monija menonton film perginya ke bioskop. Kalau stetoskop itu untuk dipakai Saya pergi ke sinema. nonton. Sinema itu bioskop sama ya, boleh sinema, boleh bioskop. Oh, begitu. Iya, tapi di dalam bioskop ada banyak sinema. Ada sinema satu seperti studio ya,
sinema itu ya. Yang lain mungkin Jenny, Mujib, Alice. Durasi itu apa? Durasi itu lamanya film, waktu berapa lama filmnya diputar. Ya biasanya film ini berapa lama? Biasanya film ini berapa lama? Durasinya berapa lama? 1 jam mungkin ya. Diputar filmnya diputar. Dimainkan. Diputar itu dimainkan ya. Oke. Kalau Sinopsis itu seperti kita mau cari tahu filmnya itu tentang apa, kita baca sinopsisnya dulu. Sinopsis ya, sinopsis. Udah ya, sampai sini. Kalau sudah, kegiatan pertama ini kita akan menyimak. Jadi ibu punya audio yang akan ibu mainkan. Nanti kalian dengarkan. 1 kali cukup? Tidak cukup. 2 kali cukup? 2 kali boleh. 2 kali cukup ya. Nanti ibu putar. Ini di sini di dalam kotak ada beberapa kata. Kalian tinggal pilih saja. Yang nomor 1 kira-kira cocoknya kata apa dari audio tadi yang ibu putar ya. Nah, sekarang sudah siap belum? siap. Siap? Oke, ibu putar ya sekarang. Nomor 1, selamat malam. Ada yang bisa saya bantu? Dijawab sama Rini ya. Berarti ada pegawai bioskop, ada Rini. Berarti ini ceritanya mereka ada di mana? Bioskop ya. Di meja resepsionis, ingin pesan tiket. Terus kata Rini, selamat malam, bisa titik-titik 2 tiket pesan. Nah kalau mau pesan ya bisa pesan. Kedua, aku ada audio lagi nih, kalian simak ya bersama-sama. Baik ibu, putar sekali cukup ya. Saya suka film berjenis drama artis. Saya suka film berjenis atau bergenis? Berjenis. Berjenis ya, bukan bergenis. Drama romantis. Film favorite atau favorit? Favorite. Bukan. Bahasa Indonesia adalah favorit. Jadi film favorit saya adalah Habibie dan Ainun. Film ini berisi Yang mana berisi dalam berisik ibu. Berisi kisah. Berisi. betul ya, Elis ya, berisi. Kenapa? Saya pintar. Kenapa? Tadi ada huruf B ibu. Tidak ada. Kamu berisi kisah. Telinga. Kalau berisi itu dia Tidak, memiliki saya punya telinga sehat sama ibu. ada kata isi ya, ada isi. Kalau berisik itu banyak suara. Berisik. Kamu berisik. Banyak suara, berisik. Kisah cinta yang menyentuh hati. Saya Cinta. suka atau suka? Suka. Suka. Yang tulisannya mana? Kanan atau kiri? Kanan. Kanan ya. Kalau kiri itu dia dibaca suka. Suka itu bumbu dapur ya untuk memasak. Ya, jadi yang betul suka. Saya suka film ini karena karena betul, karena akting para pemainnya yang bagus. Ada nih. Dan perjuangan atau kan perjuangan? Dan ya, karena ini Ini kata mudah sekali. hubung. Kalau kan itu ya hubungan ya. Wawancarailah 2 orang teman Anda tentang film kesukaan mereka menggunakan tabel berikut. Ceritakanlah hasil wawancara Anda. Nih, tabelnya ya, Ibu tunjukkan dulu. Tabelnya, boleh nih. Pertanyaan pertama boleh ditanya nih, apa jenis film favorit Anda? Apa judul film Indonesia favorit Anda? Di mana Anda mengetahui film tersebut? Ibu dari mana, bukan di mana? Dari mana ya? Dari mana Anda mengetahui film tersebut? Dengan siapa Anda menonton film tersebut? Siapa aku juga favorit saya adalah apa judul film favorit aku? mungkin Perempuan di Tanah Jahanam. Itu film horor. Terserah menurut saya. Kenapa jahat sekali kamu
menggagai perempuan di jalanan. Saya memang belum saja. Saya mau maju. Siapa dulu? Dia dulu, ibu dia deh. Alice silahkan maju. Nomor 1, apa jenis film favorit Anda? Jenny bilang dia suka Romantis. Film romantis. 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 Ya. Jenny suka film romantis. Kedua, apa judul film Indonesia favorit Anda? Jenny bilang dia suka Mariposa. Film Mariposa. Saya mau presentasi nomor 3. Boleh, silakan. Terima kasih. Terima kasih semua, saya orang yang pintar. Terakhir nomor 5. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Beri tepuk tangan. Itu Jenis filmnya saja ya. Jenisnya ada banyak nih. film ada laga, komedi, dan drama. Kemudian Ada romantis, fantasi, dan horor. oke. Dari ada 1. Berarti ada berapa jenis film, Jenny? Ada 5. 1. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dari 6 jenis film ada yang kalian suka? Salah satunya saja. Ada Jenny tadi suka romantis ya. Ibu punya 1 sinopsis. Silakan dibaca yang paling suka baca. Hai. Urut aja ya. 1 kalimat, 1 orang ya. Silakan. Film Habibie dan Ainur. Rudy Habibie adalah seorang jenius ahli pesawat terbang yang memiliki perjalanan hidup menjadi Oke, bagus. Coba dibaca pertanyaan nomor 1. Hudij. Siapa tokoh utama dalam film tersebut? Siapa saja tadi? Habibie dan Ainun. Ainun, betul tokohnya ya. Kemudian nomor 2, Jenny. Bagaimana karakter tokoh utama dalam film tersebut? Bagaimana karakternya? Sweet. Manis. Yakin? Visioner. Punya visi, punya misi. Tadi mereka flirting. Bukan flirting ya, bukan menggoda ini ya. Ini sedang mengisah apa ya? Menceritakan sinopsis bagaimana Habibie dan Ainun itu bisa bertemu dan membangun visi misi bersama. Katanya Ainun kepala. Kemudian nomor 3 dibaca Alice. Silakan Alice. Nomor 3 ya. Kapan dan di mana pertama kali mereka bertemu? Kapan? Lupa ini. Kapan? Ke atas. Mau dilihat ke atas? Boleh. Junior high school, betul. Waktu SMP mereka bertemu, kemudian bertemunya di Bandung ya. Kapan dan di mana? Kemudian nomor 4, silakan Mujin dibaca. Apa yang membuat cinta mereka bersatu? Apa yang membuat cinta mereka ini bersatu? Karena Ainun seperti pula. Bukan. Karena Ainun cukup mengatakan. Bukan. Karena mereka Mau Saling mencintai. mencintai, tapi kenapa bisa bersatu? Ibu lupa ibu. Oh, kita lihat kembali ya. Kita lihat kembali. Cinta mereka terbangun dalam perjalanan mewujudkan mimpi. Saya tahu itu ibu. Dia tidak hanya jatuh cinta, tetapi juga mendukung visi dan mimpi Habibie. Betul. Kira-kira visi misinya Habibie itu untuk apa? Membuat untuk terbang. Saya sudah nonton ini film ibu. Iya, bagaimana filmnya? Bagus. Bagus. Anda menangis? Saya menangis. Anda menangis? Karena terharu atau karena
dan bertahun. Kenapa kamu menangis di bioskop saja? Dengarkan ibu, kamu ini tidak sopan. Oke lanjut ya. Kenapa cinta mereka bersatu? Karena punya mimpi yang sama ya, visi misi yang sama. Gitu. Aini ingin menjadi dokter untuk mensejahterakan Indonesia. Aini ingin membuat pesawat ya untuk membangun bangsa juga, ingin berbakti ya kepada bangsa. Sama-sama punya visi misi yang hebat. Untuk terakhir ibu yang baca ya. Kemana mereka pergi? Jerman. Ke Jerman. Ke Jerman mau apa ya kira-kira? Oh, saya tonton mereka mau kuliah. Mereka mau kuliah, betul ya. Kemudian kita akan belajar tata bahasa. Yang pertama ini ada imbuhan ber. Jadi kemarin ya sudah belajar dengan Ibu Ama ya. Iya, belajar dengan Ibu Ama, imbuhan ber. Tapi ini ada lagi. Yang pertama imbuhan ber dengan makna memiliki atau mempunyai, memiliki, berhati, berwajah, apalagi berjiwa, berkulit, bertangan, bersuara, bertangan, bisa bertangan besi misalnya, memiliki tangan besi, memiliki tangan besi, bertangan besi, memiliki apa lagi? Memiliki mata, bermata sipit misalnya, bermata bulat. Ya. Berhidung berat. Bagus, mungkin bisa berhidung bulat. Nomor 2 ada menunjukkan kualitas atau sifat benda atau objek. Contohnya berjenis komedi, berdurasi pendek gitu ya. Kemudian yang ketiga ada bermakna menyatakan jumlah. Misalnya berdua, berenam, berempat ya, 1, 2, 3, 4. Kalau seorang sendiri bersatu. Bukan bersatu ya, tidak bersatu ya. Bersatu itu menggabungkan. Ya, jadi 1, 2, 3, 4 orang bersatu. Ya. Jadi kalau satu orang itu sendiri. Ya. Yang lanjut, yang 4 ada bermakna bertindak atau berlaku sebagai. Contohnya berperan, bercerita. Kita akan belajar tentang wawasan keindonesiaan. Ada di sini layar tancap. Ada yang pernah dengar sebelumnya? Belum. Apa itu layar tancap? Tidak pernah dengar. Tancap ya, ditancap. Saya tahu itu screenshot kan? Layar Itu layar tancap. Itu layar tangkap ya. Layar tancap. Coba dibaca deh, layar tancap apa itu? Oh, ibu aja yang baca ya. Layar tancap atau layar tancap atau misbar, gerimis bubar adalah satu hiburan rakyat yang dulu populer di Indonesia. Layar tancap adalah pemutaran film yang dilakukan di lapangan terbuka. Jadi ada layar nih ditancap atau dipasang. Layar dipasang di lapangan terbuka. Oh, ditanam ya? Bukan, dipasang di depan ini ya, di depan orang di lapangan yang terbuka. Kemudian orang akan beramai-ramai datang untuk menonton film bersama-sama. Itu adalah sebuah tradisi layar tancap. Dulu ramai karena bioskop itu tidak umum. Jadi orang-orang nonton film itu di layar tancap. Ada yang gratis, ada yang bayar. Kalau di bioskop semuanya bayar. Kalau layar tancap itu bisa gratis. Bisa gratis ibu. Bisa gratis. Kalau masuk tidak pakai Tidak perlu tiket. Kalau gratis tidak perlu di tiket. bioskop ibu bisa gratis. Di bioskop tidak boleh, itu tindak kejahatan ya. Jangan dilakukan. Nah, kalau layar tancap ini ada kekurangannya. Kelebihannya dia gratis ya, gratis terus asik ya, rame-rame ya. Tapi kekurangannya dia biasanya memainkan film-film lama, film-film zaman dahulu. Jadi bukan film-film yang baru. Ya, ini adalah layar tancap. Setelah belajar tentang jenis-jenis film ya, ibu punya ada banyak poster ya. Ini poster film. Kalian kalau di bioskop pasti ada poster ya. Di lobby ya, di lobby banyak poster film. Biasanya kalian kalau nonton film langsung baca di situ atau bacanya di rumah. Cari di rumah. Tapi kalau kalian bingung ya bisa baca poster yang ada di lobby. Siapa tahu kalian ingin nonton. Saya suka foto-foto di poster bangun.
Oh, bisa foto-foto ya, bagus fotonya ya. Oke, ini kegiatannya kalian berkelompok ya, satu kelompok 4 orang saja. 4 orang. Tugasnya adalah menempelkan poster sesuai dengan jenisnya. Kira-kira mana yang jenisnya drama, mana yang jenisnya horor, mana yang komedi, mana yang fantasi, mana yang romantis, mana yang laga. Tiap kelompok bisa maju ke depan. Perwakilan saja ya. Saya mau main juga. Baik, boleh. Semuanya boleh. Maju ke depan semuanya. Ayo kita maju. Sudah diidentifikasi mana poster yang jenisnya apa aja, jenis posternya. Wah, sudah ini ya, betul semua ya. Ini horor, betul. Ini drama, betul. Komedi, betul. Laga, betul. Romantis, betul. Fantasi, betul. Oke, betul semua. Selanjutnya, Ibu akan membagikan ini 2 lembar kerja kelompok, tapi ini dikerjakan berpasangan ya. Siapa? Khadijah mau berpasangan dengan siapa? Serah saja dengan siapa? Saya tidak mau dengan saya tidak mau dengan Baik, Pak. Khadi silakan. Ya, saya Jerry dan Ibu ya. Seperti biasa. Silakan diperhatikan. Ya, itu diidentifikasi dari ini ya poster yang ini. Yang pertama jenis apa itu? Laga. Jenis laga. Berarti ini ada 3 film ya. Judulnya yang pertama judulnya Sri Asih. Ya. Ini ada nama pemainnya ya. Nah, di ini ya, ditulis saja. Sutradaranya siapa, judulnya apa, kapan tayangnya, terus siapa saja pemainnya. Ya, boleh dikerjakan selama 5 menit. Sudah 5 menit, silakan dikumpulkan. Saya sudah selesai. Terima kasih. Baik, untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini saja. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Mari mengucapkan hamdalah bersama-sama. Astagfirullah.